Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Mari hari-hari ini kita terus bangkit di dalam Tuhan, kita bergerak di dalam Tuhan dan hidup kita berdampak bagi sekeliling kita. Terutama hidup kita juga melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu berdampak dalam hidup kita sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 kita akan baca ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11 dan ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini yaitu bosan. Bapak Ibu, kata bosan itu ditujukan atau menunjukkan sikap seseorang ketika mengalami moodnya menurun terhadap apapun sisi kehidupan yang dia alami. Mungkin karena udah terlalu lama bekerja dia menjadi bosan. Mungkin karena makannya itu terus orang itu akan menjadi bosan. Dan bisa juga karena yang didengar itu saja atau terlalu berulang-ulang kali orang itu menjadi bosan. Bahkan kadang-kadang orang bosan untuk dinasehati. Orang juga menjadi bosan untuk selalu diingatkan. Terlebih lagi kalau itu perintah. Orang itu nggak lama Bapak Ibu Saudara. Mungkin 5 kali sering diperintah dalam sehari menjadi bosan. Bahkan bukan hanya bosan, orang akan menjadi marah. Sehingga ketika marahnya muncul maka akan menolak yang namanya didikan atau peringatan. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang judul bosan dari Amsal 3 ayat 11 dan 12. Bapak Ibu, dalam bagian observasi kita melihat ya bahwa Amsal Salomo ini adalah kumpulan-kumpulan Amsal dari Salomo yang ditulis oleh Salomo tentang kehidupan pribadi atau sikap hidup manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali, baik orang berdosa maupun orang yang percaya. Dan kalau kita melihat dalam bagian interpretasi dalam 2 ayat yang kita sudah baca Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 2 perintah tentang bosan. Perintah ini adalah yang pertama dikatakan bahwa jangan menolak didikan Tuhan, ayat 11 ya. Dikatakan, hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kita belajar beberapa perintah saja dari 2 ayat ini Bapak Ibu, banyak perintah dari ayat-ayat yang lain. Jangan sampai menolak didikan Tuhan ya. Ketika kita bosan mendengarkan firman Tuhan di gereja, bosan mungkin dengan renungan 79, orangnya ini lagi, pasti inilah maksud firman Tuhan. Nah kadang-kadang kalau kita ada tebakan di awal atau perasaan semacam yang demikian, itu menunjukkan sedikit bosan. Dan kalau dipelihara si bosan ini, lama-lama kita akan tidak mengikuti lagi renungan 79. Oleh karena itu kita pun harus menjadi waspada terhadap rasa bosan itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Karena kalau rasa bosan itu kita pelihara, maka kita akan enggan melakukan hal-hal yang membuat kita bosan ya. Nah puji Tuhan, dalam bagian interpretasi yang pertama, jangan bosan terhadap didikan Tuhan sehingga kita tidak menjadi orang yang menolak didikan Tuhan, karena perintahnya adalah jangan menolak didikan Tuhan. Orang yang menolak karena akibat dari bosan tersebut sehingga menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Hamba Tuhan mungkin, saudara seiman mungkin, orang tua mungkin, anak kepada orang tua atau keluarga kepada keluarga yang lain. Firman Tuhan itu bisa datang dari siapa aja Bapak Ibu Saudara. Tidak selalu dari khotbah minggu ketika kita beribadah di gereja. Tapi firman Tuhan, pesan Tuhan itu bisa datang melalui siapa saja yang Tuhan pakai untuk memberikan kita didikan atau peringatan. Dan yang berikut tentang bosan. Dikatakan ayatnya yang ke-12. Karena Tuhan memberi maaf, Bapak Ibu pasti dalam ayat yang sama ya, ayat 11. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Yang pertama tadi jangan menolak didikan, jangan bosan terhadap peringatannya. Didikan peringatan bisa kita peroleh
dalam diri siapapun, melalui siapapun. Kadang lewat bacaan, bisa menegur kita lewat sosial media ketika kita nonton berita, kesaksian atau mungkin firman Tuhan yang sedang diberitakan. Kita juga bisa mendapatkan didikan atau peringatan Tuhan. Oleh karena itu jangan menolak ya, jangan bosan terhadap peringatan dan didikan Tuhan. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-12, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk telinga kita ini bisa mendengar berita tentang didikan Tuhan, tentang nasihat itu, peringatan firman Tuhan bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di ayat 12 dikatakan Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Oleh karena itu kalau nasihat itu datang, peringatan itu datang, itu tandanya Tuhan sayang kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan sayang kepada kita semua. Kadang-kadang orang gak mau diingatkan, tidak mau ditegur, tidak mau dididik. Merasa dia bisa, dia serba tahu. Tapi bagi orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang rendah hati, orang yang sikapnya baik terhadap segala sesuatu, tentu mau diingatkan. Mana yang kita pilih? Apakah kita menjadi orang-orang yang rendah hati? Atau mungkin orang yang sombong, yang suka membangkang atau berdalih. Hati-hati jangan sampai kita berdalih Bapak Ibu ketika ada orang yang memperingatkan kita, ada orang yang menasehati kita, kita berdalih. Itu hal yang tidak diinginkan Tuhan untuk kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Suatu hal yang kita harus pangkas seperti pohon ketika lihat cabangnya mungkin tidak baik, tidak sehat lagi atau kurang menghasilkan buah, harus dipangkas. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berdalih hanya karena tidak mau dipangkas sifat-sifat buruk kita lewat peringatan, lewat didikan firman Tuhan. Dan dikatakan ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat peringatan atau didikan, ya, diberikan contoh juga dalam ayat 12. Contoh, Tuhan itu seperti seorang ayah yang menyayangi anak-anaknya. Ayah itu nggak hanya sayang Bapak Ibu. Kalau hanya sayang terus, anaknya baik disayang, anaknya salah disayang. Itu ayah yang jahat namanya. Kenapa? Ketika anak salah, dia tetap sayang, membiarkan anaknya melakukan hal yang salah. Ya dia membiarkan anaknya masuk ke jurang maut. Sama saja seorang tua, ibu maupun ayah mendorong anaknya jatuh ke dalam jurang maut. Dan itu berbahaya baginya. Ayah yang mengasihi anaknya kalau salah tentu diingatkan, diberi peringatan, diberi didikan yang baik supaya anaknya kembali ke jalan yang benar. Demikian juga dengan Tuhan yang sangat merindukan dan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan memberikan kita peringatan lewat siapapun. Oleh karena itu hari ini Tuhan ingatkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita menjadi bosan Bapak Ibu ya. Terimalah ajaran atau didikan Tuhan. Bapak Ibu kalau kita bertanya nih, kalau kita berpikir ya, iya ya, kata bosan itu nggak hanya hidup kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berpikir Bapak Ibu tentang hal di dunia ini, orang itu kalau ditawarin duit nggak akan bosan. Sudah kaya sekalipun, ada lagi job yang gede, pekerjaannya sedikit tapi dapatnya banyak. Wow, orang gak akan menolak. Pasti berkata, iya aku akan siap laksanakan. Kenapa? Uang. Bayangkan, artis sudah kaya raya masih mencari uang lewat mungkin Facebook, tayangan-tayangan yang ditampilkan, YouTube, apalagi Twitter, apalagi yang bisa menghasilkan Bapak Ibu, TikTok dan lain sebagainya. Masih mencari cuan ya bahasa sekarang ya. Kenapa? Karena tidak pernah bosan dengan uang. Lah uang ini Bapak Ibu Saudara apakah kita bisa membawa ke surga? Tidak. Semua harta benda, kekayaan, sebanyak apapun kita akan tinggal pada akhirnya nanti. Bapak Ibu tahu kan lagu ketika ku datang ke dunia ini ku tidak membawa sesuatu apapun. Ketika aku meninggalkan dunia ini tidak ada satupun yang kubawa pulang ke surga. Ya demikianlah. Oleh karena itu kalau hal-hal dunia saja yang dapat menguntungkan, menyenangkan kita. Contohnya uang tidak pernah bosan mencarinya. Marilah Bapak Ibu jangan pernah bosan terhadap didikan, terhadap peringatan yang Tuhan berikan melalui siapapun dalam kehidupan kita. Karena itu tandanya Tuhan menunjukkan kasih-Nya, cintanya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima ya. Aplikasinya adalah jadilah orang-orang yang rendah hati. Sebab orang yang rendah hati itu mampu menerima didikan maupun peringatan. Dia akan berkata, oh ya maaf ya saya sudah salah. Saya akan melakukan lebih baik lagi. Tidak berdalih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Orang yang rendah hati, orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang rendah hati, mau dididik dan menerima peringatan Tuhan. Di ayat 34 dikatakan orang yang rendah hati, orang yang disayang Tuhan. Kalau mau disayang Tuhan, menerima berkat Tuhan, jadilah orang yang rendah hati yang tidak pernah bosan terhadap peringatan dan didikan firman Tuhan. Terima itu dengan sukacita, bagaikan berkat bagi kita. Dan ketika kita mencari uang, uang yang selalu datang. Ya, demikian juga berkat rohani adalah kekayaan rohani bagi kehidupan rohani kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu terima menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau pun mendidik kami, Engkau memperingatkan kami Tuhan. Oleh karena itu kami tidak akan mau menolak didikan dan peringatanmu. Sebab didikan dan peringatanmu itu adalah jalan yang menyelamatkan kami, adalah jalan yang menguntungkan kehidupan kami untuk menikmati jalan keselamatan dan kekekalan yang Engkau sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyediakan pertolongan bagi orang yang hidup jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sampai menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tolong keluarga GPD Sel hidup dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.